kita memilih keberlanjutan. Oke. Melawan perubahan. Yang satu lagi kadang berubah, kadang lanjut. Presiden Jokowi nggak ada masalah personal, pribadi. Beliau tidak orang yang anti kritik. Beliau sangat terbuka terhadap kritik. Kebetulan 01 dan 03 bilang nanti aja gitu. Mas Gibrannya sudah ingin sowan segera kok. Langsung ya? Langsung. Saya ingin segera sowan. Itu menunjukkan apa? Mas Gibran punya adab, anak muda yang punya etika. Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ke-8 2024-2029. Belum dilantik Bang, belum dilantik. Insya Allah. Insya Allah. Pilpres, jadi apakah dari TK juga menemukan bahwa seperti video-video yang tersebar di media sosial, 01 juga ada yang dicoblosnya banyak di TPS? Karena ada memang di kalau nggak salah daerah-daerah kampungnya gitu. Banyak ya? Iya, ada. Berarti kecurangan itu nggak cuma milik yang kalah aja, kecurangan juga ditemukan oleh yang pihak menang, Bang. Ya, kita menemukan juga. Jadi intinya kami sudah siapkan tim pengacara ya, tim hukum, kuasa hukum Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dipimpin oleh Prof. Yusril untuk menghadapi sengketa pemilu. Oke, Prof. Yusril itu yang mimpin 2019 Pak Jokowi juga ya? Oke, sekarang akan memimpin tim kuasa hukum Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, isunya adalah, wah kalau dibawa ke MK udah pasti menang lah 02. Kemarin aja Gibran melenggang gitu aja. Ini terus siapa yang harus kita percaya, gini, Bang? MK itu kan menyidang kasus Mas Gibran itu 2 kali. Ya. Putusan 90 dan putusan 154 kalau nggak salah. 90 kan ada Paman. Ya. Angkel Usman ada. Angkel Usman. Nah, kan itu. Tapi di keputusan 154 kan Angkel Usman sudah nggak ada. Iya. Di putusannya Angkel Usman tuh kalau nggak salah skor 54 ya kalau nggak salah. Iya, 54. Nah, waktu Angkel Usman nggak ada, putusan 154, Kian tahu nggak skornya berapa? Nah, kamu nggak ikutin tuh, Bang? 8-0. 8-0. Coba dong buka Google lagi nih. Dan itu mengkonfirmasi, menguatkan keputusan 90 sebelumnya. 8-0 Mas Bro. Nah, gitu loh. Berarti bisa dibilang bahwa nanti kalau mau dibawa ke MK, kita bisa jamin bahwa MK tidak akan cawe-cawe ke keputusan ini. Insya Allah. Yang jelas, tentu kami akan siapkan kuasa hukum kami, tim hukumnya Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk memastikan mengawal kemenangan kami. Orang angka 58 bro. Yang ono 23. Yang satu lagi 17 ya terakhir, 17-16. Ini ada Jokowi efek nggak sih, Bang? Oh, Jokowi efek tentu ada. Diakuin juga ya dari itu? Harus dong. Kan faktanya gini, kita memilih keberlanjutan. Oke. Melawan perubahan. Yang satu lagi? Yang satu lagi kadang berubah, kadang lanjut. Kan begitu kan? Iya. Emang salah nggak apa gua? Iya. Kadang berubah, kadang lanjut ya. Nah, gitu. Ya tentu dan masyarakat memilih keberlanjutan ya yang merupakan melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Ya Jokowi efeknya itu, oh Pak Prabowo dan Mas Gibran ternyata ingin melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi ini sukses, masyarakat puas. Ya wajar dong mereka milih Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi daripada merubah kayak Satria Baja Hitam dong. Berubah. Gitu loh. Gitu loh. Tapi kalau Pak Jokowi di mata Bang Andries terus sosoknya seperti apa? Maksudnya kan dulu kan sempat. Saya ini pengkritik Pak Jokowi. Nah iya itu dia Bang, masalahnya Bang. 2019 saya pengkritik Pak Jokowi. Nah itu dia Bang. Tapi saya nggak pernah mengkritik beliau secara personal. Oke. Jadi nggak pernah saya mengkritik beliau secara kebijakan. Secara kebijakan. Program pemerintah. Sehingga saya lihat Pak Jokowi nggak ada masalah sama saya. Jadi waktu kami oposisi 2014-2019, kalau saya ke Solo kadang saya dijamu oleh relawan Pak Jokowi. Ya. Bolo Mase itu. Boleh Mas. Teman-teman itu bahkan saya dijamu juga oleh sepupunya Pak Jokowi Mas Andi Wibowo itu di rumah. Itu saya oposisi loh waktu itu. Dan saya nggak pernah mengkritik Pak Jokowi personal. Menjelek-jelekkan beliau pribadi, menjelek-jelekkan anak dan keluarganya. Yang saya kritik adalah kebijakan. Sehingga hubungan saya dengan Pak Jokowi baik. Berkali-kali misalnya contoh nih ya. Debat. Pak Jokowi lihat, Pak, Andre apa kabar? Selfie dong Pak, ayo deh sini selfie. Gitu loh. Selfie saya dengan presiden.
waktu debat. Nah, kadang Bu Iriana, Mas Andre, Ibu sehat. Nah, nunggu mobil kadang ketemu Bobby yang sering saya ketemu di tunggu lobi hotel ya. Habis debat, Bang Andre apa kabar? Sehat. Gitu. Jadi secara personal nggak ada masalah. Itu yang saya tangkap. Bahkan waktu saya dilantik jadi anggota DPR, saya ingat betul ya. Beliau habis dilantik, beliau habis pelantikan presiden ya. Beliau jalan, saya ingat banget, beliau jalan keluar, saya kan berdiri. Semua orang berebutan foto sama presiden. Lalu saya teriak, udah deket nih, deket lampu sorot ini. Saya teriak, Pak, saya mau selfie juga dong. Apa yang beliau? Nah, dia sudah dekat. Andre, sini Andre. Saya dibiarin dekat, orang lain rebutan foto rame-rame. Pas giliran saya, hanya berdua. Pas Pampres nutupin kita. Sehingga saya asik selfie sama beliau. Itu pas hari beliau dilantik jadi presiden. Pelantikan saya deh. Pelantikan DPR. Pelantikan saya jadi DPR. Kan beliau menghadiri kawasan. Nah, lalu yang kedua, besoknya beberapa hari kemudian saya pergi kawinan Samara. Samara nikah. Nah, Samara nikah nih di Vermont. Lalu Samara nikah di Vermont, saya udah dilantik jadi anggota DPR nih. Tapi presiden belum dilantik. Berapa hari sebelum 2 hari sebelum presiden lantik 20 Oktober, Samara ini nikah 19 atau 18 Oktober. Dulu saya lupa deh. Jadi waktu itu saya dikasih tahu pas Pampres, Bang, Bapak ngeliat Abang Bang, nanti Abang berdiri di sini, Bapak mau keluar sini. Saya duduk berdiri dong sama istri saya nungguin presiden keluar. Pas keluar ada Bahlil, ada Bang Abdul Qadir Kading ya, mantan sekjen PKB. Ya di luar bareng saya tuh. Lalu presiden datang keluar, nyamperin. Dia tanya, ditepok saya. Gimana Re? Enak jadi anggota DPR? Enak Pak. Saya bilang, kenapa nggak enak? Belum jelas nih boleh ngeritik Bapak atau enggak. Dia ketawa dia. Sesantai itu? Iya sesantai. Lalu dibilang sama dia. Sebentar, sebelum kita lanjut, gue pengen ngasih tahu bahwa di bulan Juli nanti bakal ada Pesta Rakyat Volume 2. Jangan lupa langsung aja cek-cek infonya di @pestarakyat untuk tahu informasi siapa aja line up-nya, harga tiketnya berapa nanti. Karena katanya sebentar lagi line up-nya akan muncul. So, pantengin langsung Pesta Rakyat Volume 2 di Instagramnya Pesta Rakyat. Sampai ketemu di sana. Saya bilang, Pak, ini Bahlil sama Bang Karding lagi stres sih, Pak. Stres kenapa? Belum dilantik jadi menteri Bapak. Ketawa-tawa presiden. Kalau enggak, kalau gagal dilantik mereka ikut saya, Pak. Mau jadi oposisi, Bapak. Kakak deh. Oke, saya berjalan dia lucu, ngobrol-ngobrol lama. Nah, itu pulang beliau. Jadi nggak ada no hard feeling ya. Kalau kita mengkritik presiden, jadi Presiden Jokowi itu menurut saya cukup demokratis selama kita mengkritik beliau program kebijakan. Ini nggak ada tuh ya katanya di era Jokowi. Nggak ada. Ini tukang kritik Jokowi paling dahsyat, kejam saya kalau ngeritik pemerintah. Ya karena itu Bang Andre, mungkin kalau di luar sana masih mahasiswa. Saya belum pejabat loh. Waktu itu 2014-2019 saya masyarakat biasa, bukan anggota DPR. Saya mengkritik presiden keras, tapi kebijakan. Bahkan ya saya ketemu presiden kapan ya? Oh, saya berkirim surat. Karena di situ kan tulisan ada Pratama Arhan. Jadi kirim surat, saya mengundang beliau jadi saksi nikah anak saya. Saya diinformasikan nggak bisa Bang Andre karena kata ajudan karena Bapak itu 20 Agustus. Masih acara kenegaraan habis 17 Agustus. Pas pidato kenegaraan tanggal 16, saya teriakin dong, Pak, saya bilang. Saya mau ngobrol, bisa. Ayo sini katanya. Mbak Puan di belakang tuh, lagi ngikutin jalan. Panggil, saya ngadep beliau, Pak. Kenapa Andre? Ini Pak, Bapak kan tahu saya ngundang anak Bapak, ngundang Bapak, anak saya mau nikah. Ya jauh kan udah dikasih tahu kamu. 20, saya nggak bisa kalau ke Jepang, jauhan. Kalau di Indonesia saya siap datang. Ya udah Pak, kasih oleh-oleh dong saya. Oke, saya kasih rekaman yang kamu ya. Dikasih rekaman. Oh rekaman ya, bukan barang, bukan gratifikasi nih Bang ya. Enggak, saya bilang Pak, masa nggak ada hadiah pernikahan? Oh beres, tak kirimin kamu video ucapan. Oh mantap Pak. Nanti kamu minta Mas Sarip yang ajudan beliau yang polisi. Udah, besoknya saya ketemu lagi di istana. Salaman kan beliau keliling tuh. Saya ikut upacara, saya lihat kok nggak ada yang berani stop presiden. Nah, saya udah keliling kan, pas lewat depan saya, Pak selfie dong Pak. Saya bilang selfie, pas selfie
kita enakan berdua selfie, anggota DPR lain nimbrung ya sudah. Saya bilang, Pak, saya belum terima kiriman. Oh beres, besok saya syuting. Kata beliau, tenang. Oh, Pak Presiden ada jadwal syuting ya? Besok saya syuting, kata beliau. Syuting tanggal 18, 19 saya udah dikirimin sama ajudan videonya. Jadi menunjukkan bahwa Presiden Jokowi nggak ada masalah personal, pribadi. Beliau tidak orang yang anti kritik, beliau sangat terbuka terhadap kritik. Tapi tentu kita yang kritik juga harus tahu diri. Kritiklah kebijakan, kritiklah program pemerintah. Jangan menyerang pribadi dan menjelekkan keluarganya. Itu yang paling penting. Dan itu yang paling penting. Iya dong, kita demokrasi ini membebaskan rakyat untuk kritis kepada pemerintah. Mengkritik pemerintah. Dan itu terbuka. Dan kritik itu adalah vitamin bagi pemerintah. Tapi kritiklah program, kebijakan. Jangan menyerang pribadi, menjelek-jelekkan pribadi dan keluarga. Itu yang nggak boleh. Tapi Pak Jokowi itu emang suka merangkul semua orang. Saya kan, itu yang saya tangkap. Lawan jadi kawan. Ya kan memang begitulah Indonesia. Kita ini demokrasi Pancasila. Kita boleh beda pilihan, tapi kita keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan bagi-bagi kue itu, Bang. Bukan. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Rekonsiliasi. Ya. Dan rekonsiliasi semuanya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi di 2019 itu dicontoh loh sama tetangga kita Malaysia. Bagaimana Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional kan Tom and Jerry itu di Malaysia. Mereka rekonsiliasi bersatu mengantarkan Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Itu belajar dari keberhasilan rekonsiliasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi kan akhirnya nggak ada oposisi nanti, Bang. Nggak ada penyimbang di... Oposisi kan masih ada. Kan faktanya Pak Jokowi... Kalau semua dirangkul. Oh begini, kita komit akan merangkul semuanya. Komitmen Pak Prabowo dari awal, kalau takdir Allah mentakdirkan beliau sebagai presiden, rakyat memberikan mandat ke beliau, beliau akan rangkul seluruh kekuatan yang ada. Termasuk Pak Surya Paloh yang kemarin dipanggil ke istana. Ya Pak Surya Paloh sama Pak Prabowo, kalau Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi kan bestie, kakak adik. Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh kan abang adik juga, bestie juga. Jadi menurut saya kan kita boleh pilih pilihan, beda calon presiden, beda segala hal, tapi persaudaraan kita sebagai keluarga besar NKRI harus kita tetap jaga. Termasuk sinyal bahwa mengajak Pak Surya Paloh untuk bergabung di koalisi. Kalau soal ajakan kan semua partai masih menunggu ya. Karena sekali lagi Nasdem, Gerindra dan partai-partai lain sekarang concern menunggu hasil penetapan KPU. Saya rasa mengajak, lirik-melirik itu nanti setelah. Tadi pertemuan kemarin tuh... Kalau pertemuan kemarin menurut saya langkah awal membangun silaturahim kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Bagaimanapun juga situasi politik kan harus didinginkan. Ada sinyal-sinyal Nasdem saya positif loh. Antara pertemuan Pak Jokowi dan Bang Surya, Pak Jokowi bertemu dengan Bang Surya itu bagus untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak bagus kan di sisi Pak Anies yang akan merasa ditinggal dong, Bang. Loh, kan pertemuan kemarin kan dalam rangka silaturahim. Masa silaturahim itu kan di agama kita kan silaturahim itu memanjangkan umur, melapangkan rezeki. Itu kan anjuran agama Islam. Masa Mas Anies nggak setuju dengan anjuran agama Islam? Harusnya setuju dong. Gitu loh. Harusnya setuju. Kira-kira Pak Jokowi, Pak Prabowo akan bersilaturahmi dengan Pak Anies juga? Kan Mas Gibran sudah menyampaikan bahwa beliau ingin sowan segera ketemu dengan pasangan 01 dan 03. Kebetulan 01 dan 03 bilang nanti aja gitu. Mas Gibrannya sudah ingin sowan segera kok. Langsung ya? Langsung. Saya ingin segera sowan. Itu menunjukkan apa? Mas Gibran punya adab, anak muda yang punya etika. Gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke segmen kedua terakhir, Bang, pertanyaan terakhir di segmen pertama. Kira-kira ada titipan-titipan pada saat pembagian kursi jabatan nanti? Kita tahu koalisinya sangat gemuk. Saya nggak tahu, itu kan kewenangan Presiden Pak Prabowo nanti ya. Itu hak prerogatif Presiden. Kami prajuritnya Pak Prabowo mendoakan agar beliau mampu dan bisa memimpin negara dengan baik 5 tahun ke depan. Dan kami akan mengawal beliau untuk menyukseskan janji-janji kampanye beliau. Itu yang bisa saya komentari. Kalau soal siapa jadi menteri ini, lalu
siapa yang akan terpilih itu kewenangan beliau sepenuhnya. Saya Koalisi nggak mau- 0103 kan diajak bergabung juga. Yang jelas Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan mengajak seluruh kekuatan yang ada. Nah, kalau Nanti kita abang, tunggulah. kalau abang kan udah perkembangan pengalaman nih melihat petanya nih di 0103, siapa yang kira-kira bergabung, siapa yang kayak Saya nggak tahu. Itu udahlah, kita tunggu saja. Jangan mendahului yang belum terjadi. kita tunggu aja hasilnya. Kita tunggu yang jelas. Sekarang sesuai dengan arahan Pak Prabowo kepada kami, mari kita tunggu hasil penetapan KPU. Kita Tunggu hasil hormati dulu kerja KPU, tunggu penetapan KPU. Tentu nanti pimpinan partai-partai, pimpinan koalisi akan membangun komunikasi dengan seluruh kekuatan yang ada. Karena itu komitmen Pak Prabowo. Karena sekali lagi bangsa kita bangsa yang besar, untuk membangun Indonesia yang begitu luas, begitu besar dan majemuk, kita harus bangun bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tidak ada kekuatan yang akan kita tinggal. Semua kita rangkul dan kita ajak. Itulah komitmen Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ke-8 2024-2029. Belum dilantik bang, belum dilantik. Insya Allah. Oh, insya Allah. Terus aku lupa betah Bang Andre. Kita masuk ke segmen kedua. Oh, ada lagi segmen kedua. Cepat aja bang, nih cepat aja bang. Bang, kira-kira di kabinet Prabowo Gibran kalau dapat kesempatan boleh milih, abang kira-kira cocoknya menjadi apa bang? Lah, itu kewenangan Pak Prabowo. Saya tidak ingin melangkahi kewenangan beliau. Saya fokus di DPR saja cukup. Karena 2029. kepercayaan Oke. beliau Jaya maju di DPR sudah cukup. Saya sudah sangat Sebagai senang. seorang prajurit kita serahkan aja. 2029 Pak Prabowo akan lanjut periode kedua atau pensiun? Kalau menurut saya, analisis saya personal ya, kalau memang beliau sehat, lalu rakyat menghendaki, kenapa tidak beliau lanjut periode kedua? Bisa aja. Bisa saja dong. Tetap jadi Masa percaya sama Koni? Itulah. bakal tandem lagi sama Mas Gibran atau lawan Mas Gibran? Ya kalau menurut saya pemerintah ini sukses, guyup dan bagus, kenapa nggak lanjutkan? Karena begini, Pak Prabowo kan sudah menyampaikan bahwa Mas Gibran, lalu Ya. Mas AHY kan adalah Ya. tokoh-tokoh yang disiapkan oleh beliau untuk memimpin Indonesia ke depan. Akan ada berarti bisa aja ada momen 2029 Pak Prabowo menyerahkan dan malah mendorong Mas Gibran AHY untuk berpasangan? Belum tahu saya. Kita Kita jangan apa namanya? Berspekulasi. Berspekulasi yang jelas. Kalau analisis saya, Ya. kalau Pak Prabowo sehat, lalu pemerintahan sukses dan rakyat menghendaki, tentu nggak ada masalah lanjut periode kedua. Terakhir, Jangan kemakan isu Koni. Ya, katanya 2 tahun doang bang ya? iya. Masa hoax dipercaya? Iya. Terakhir bang, Arhan Pratama disuruh nyalek kan nanti kalau kira-kira? Kalau udah mulai Gini. tua karirnya. Arhan itu saya minta dari awal waktu mau menikah, kan saya diskusi dengan Bang Erik sama Coach Indra. Ya. Ya, diskusi kita bertiga, kita dorong Arhan kalau bisa 10 tahun ke depan Di luar masih negeri. tetap main di luar negeri. Kenapa? Pertama, mohon maaf dengan segala hormat, Ya. liga kita ini belum maksimal. Iya. Yang kedua, dengan beliau Arhan ini bisa main di luar negeri, tentu harapannya akan lebih berkembang dan itu baik untuk Ya. timnas. Ya. Jadi untuk 10 tahun ke depan ya Arhan mungkin belum ikutan Nyalek. nyalek. Ya. Ini terakhir nggak ada di pertanyaan tapi ini jadi Belum terakhir. ikutan nyalek. Ya, belum ikutan Sampai nyalek ya. 2010 tahun lagi 2034 belum tentu nyalek. Belum. 2045 mungkin ya. Ya? Setelah itu mungkin ya, kita nggak tahu ya. Wallahu a'lam Ya, bishawab. Oke. Tapi ini terakhir, ini di luar politik dan lain-lain. Mas Arhan dengan mertuanya adalah Bang Andre tidak menjadi kontroversi anak kesayangan nanti di timnas. Nah, jadinya Arhan itu emang skill atau karena mantunya Bang Andre? Ntar dulu, nyalain dulu loncengnya dan klik tombol subscribe. Cepetan, biar kita tahu jawabannya apa. Nah, yuk kita lanjut. Enggak lah. Kan Arhan itu kan profesional ya. Pekerja keras. Kan kita lihat. Kalau ini analisis Ya. bola ya. Kan Arhan waktu nggak perform lawan Brunei kan dicadangkan. Oke. Ya kan? Ya. Meskipun Arhan menantunya Andro Syade orang dekatnya Erick Thohir. Gitu kan? Ya gitu kan? Betul kan? Iya, kan iya, itu iya. mau jokin gue kan di situ. Berarti bukan berarti... Ntar dulu. Iya, wes. Kan Brunei kan dicadangin. Iya. Iya dong. Iya, ini cadangin. Lalu lanjut ke pra Piala Dunia. Ya. Arhan cadangan lawan Irak. Iya.
main 15 menit terakhir. Iya. Lalu lawan Filipina dia cadangan, babak kedua main. Nah, apa yang kita kasih motivasi? Saya bilang, Han, fight, tunjukkan kamu mampu dan bisa. Apa yang ditunjukkan Arhan? Arhan bekerja keras dan alhamdulillah dia tunjukkan di Piala Asia bahwa dia layak dan mampu bersaing dengan naturalisasi. Oke. Nah, itulah Pratama Arhan. Pekerja keras, anak muda, pekerja keras. Dan menurut saya ya, Arhan ini contoh mimpi anak-anak Indonesia. Merangkak dari bawah dan bertarung dan memperjuangkan nasibnya. Dan menurut saya ini baik ya. Dengan harapan saya, dia kan sudah pindah ke Suwon FC, Liga 1 Korea. Mudah-mudahan titipan abang bukan? Enggak, itu titipan agennya ke titipan agen, bukan titipan abang ya. Jadi agennya mendapatkan tawaran jadi Arhan ini banyak mendapatkan tawaran. Di Tokyo Verdy ingin memperpanjang kontrak, yang saya dapat informasi. Lalu ada klub Jepang lagi ingin mengajak Arhan. Lalu ada Suwon dan yang lain-lain. Nah, agennya melihat bahwa Suwon ini baik, agennya Pak Dusan ya. Mantan pemain juga. Nah, Pak Dusan ini, Mr. Dusan ini menganggap bahwa Suwon ini adalah pilihan yang terbaik bagi Arhan. Pertama, Liga 1 Korea. Tentu secara kualitas permainan akan meningkat. Arhan di Liga 2 Jepang naik ke Liga 1. Lalu kedua, melihat komitmennya Suwon memberikan kesempatan Arhan menit bermain. Ya alhamdulillah, itulah keputusannya. Ini analisis agennya disampaikan kepada Arhan dan kita semua dan kita menyetujui. Dan akhirnya Arhan sudah berangkat ke Korea. Berarti Arhan di timnas dari Suwon karena kerja keras, bukan karena mantunya Bang Andre. Bukan. Itu hoax itu. Itu hoax. Percaya kok hoax ya. Pekerja keras. Memang anak ini pekerja keras. Kan nggak ada yang nyangka di Piala Asia Arhan bisa mengunci main inti. Nah, bahkan gol terakhir Indonesia melawan Jepang itu berkat lemparan Arhan. Ya, gol Sandy Walsh itu. Saya nggak bisa nonton tuh gara-gara kampanye tuh. Lagi kampanye. Tapi itulah yang kerja keras dan nggak ada yang tahu juga ya bagaimana perjalanan Arhan nantinya. Yang penting mohon doanya, mohon dukungannya agar Arhan tetap bersemangat, berkompetisi dan jauh dari cedera sehingga beliau bisa menunjukkan performance terus dan mudah-mudahan besok bulan April membawa prestasi lebih baik lagi untuk Piala Asia U23. Masuk lagi. Nanti di Qatar habis Lebaran. Pasti masuk lagi Piala Asia U23. Ya, karena kerja keras bukan karena Bang Andre. Enggak lah. Terima kasih Bang Andre. Udah Arhan dekat sama Erick Thohir ya. Nah, karena Erick Thohir saksi nikahnya Arhan. Erick Thohir kan masih ada di Pak Jokowi. Berarti rezim. Dan satu lagi. Sama-sama 02 kita. Iya. Tepuk tangan dong buat Bang Andre. Terima kasih Bang Andre untuk datang hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang terakhir ada yang pengen disampaikan ke pendukung 02 sambil menunggu jalannya perhitungan. Ya, sesuai dengan arahan Pak Prabowo kepada kita semua untuk menahan diri, tidak usah euforia berlebihan, jangan jumawa. Mari kita tunggu hasil keputusan KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua keluarga besar Indonesia. 01, 02, 03 ini keluarga besar. Kita semua bersaudara, jangan sampai karena beda pilihan kita nggak teguran sama tetangga, sama saudara. Karena sekali lagi pemilu itu adalah ajang sekali 5 tahun. Tapi persaudaraan, ya, keluarga besar kita adalah selamanya. Terima kasih. Indonesia tetap jaya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Andre. Terima kasih yang udah menyaksikan Meet the Politician. Jangan lupa nyalain lonceng, subscribe, share video ini, dan komentar di kolom komen siapa lagi narasumber berikutnya. Kalau gitu, gue Gian Lugi pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you, bro. Thank you, Bang. Thank you, bro. Terima kasih banyak. Terima kasih.